Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Abdullah Adnan dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas toksikologi keempat yang akan saya ambil, yaitu tentang perihal isopropil alkohol atau yang lebih kita kenal dengan alkohol 70% yang untuk medis. Yang pertama-tama, eee, apa sih, alkohol 70% tuh? Jadi alkohol 70% itu adalah cairan bening yang umumnya digunakan sebagai desinfektan, pembersih luka, hand sanitizer, atau pembersih alat, baik alat medis atau apapun itu. Karena bahan ini mampu dengan efektif membunuh mikroorganisme sehingga banyak digunakan di rumah, rumah sakit, ataupun di lab. Lalu masuk ke identifikasi. Nama nama, eee, nama kimia ya, nama kimia dari alkohol ini sebenarnya adalah isopropil alkohol atau propanol. Dengan tingkat konsentrasi 70%. Kenapa sih 70% tuh? Karena setelah, dengan diteliti atau dilakukan uji coba, dengan konsentrasi 70% tuh lebih baik, dalam menembus membran sel bakteri, dibandingkan konsentrasi yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Jika yang lebih tinggi tuh kayak terlalu cepat menguap, jadi kurang baik juga. Jadi pasnya di 70%. Sedangkan rumus kimianya adalah C3H8O. Bentuknya adalah cairan dan CS number-nya yaitu 6763 dan 0. Oke baik, selanjutnya yaitu, MSDS atau Material Safety Data Sheet. Di sini dapat dilihat yaitu flammable liquids kategori 2, serious damage kategori 2, yang artinya dia tuh mudah terbakar dan juga bisa menyebabkan mata iritasi. Di sini, dapat dilihat cairan ini sangat mudah terbakar ya. Lalu selain mudah terbakar dan dapat menyebabkan iritasi mata, itu dapat menyebabkan pusing atau ngantuk. Karena itu, cairan ini harus dijauhkan dari panas, api, dan digunakan di area ventilasi baik atau, sirkulasi udara yang baik. Baik, selanjutnya adalah penanganan pertama. Yang pertama adalah jika terkena mata. Jika terkena mata tuh harus bilas dengan air selama beberapa menit hingga, eee, sudah dirasa mendingan gitu, tidak terlalu panas atau gimana. Dan jika pakai lensa, segera dilepas. Jika sudah disiram air beberapa menit dan masih sakit ini matanya, segera, menemui pihak medis. Yang kedua yaitu terhirup. Jika tidak sengaja terhirup kayak banyak gitu terhirupnya, sesegera mungkin kalau bisa pergi ke luar yang, eee, ruang terbuka yang udaranya segar gitu, buat me-refresh. Sebenarnya paling efeknya hanya mengantuk atau apa, tidak terlalu parah jika terhirup. Yang ketiga adalah terkena kulit. Sebenarnya terkena kulit tidak bermasalah karena memang dianjurkan baik kan untuk kulit, cuma ada beberapa kondisi tertentu yaitu jika mungkin kulitnya tidak cocok dengan alkohol sehingga bisa menyebabkan iritasi atau gimana, ada baiknya ya seperti tadi disiram air biasa sampai bersih dan jika masih terjadi iritasi lebih lanjut, disarankan menemui pihak medis atau dokter. Yang keempat, jika tertelan, jangan dipaksa muntah, segera cuci mulutnya, bilas kumur-kumur atau apa. Dan jika terjadi efek samping seperti, meriang kah atau misalnya pusing atau lain-lain yang lumayan parah, silakan hubungi tenaga medis. Baik, selanjutnya adalah penyimpanannya. Gimana sih cara menyimpan alkohol ini? Sebenarnya sih nggak terlalu susah untuk menyimpan alkohol, hanya perlu tempat tertutup yang sejuk dan dengan ventilasi atau sirkulasi udara yang cukup baik. Dan juga kalau bisa jauhkan dari sumber panas, seperti api atau heater, dan yang terakhir sebisa mungkin tempatnya ini kayak tertutup rapat gitu loh, agar tidak terkontaminasi. Di sini insiden yang dimaksud adalah karena alkohol mudah terbakar, jadi gimana kalau
tidak sengaja kena api jadi lalu menyala besar gitu. Yang pertama harus dilakukan yaitu tentu saja kita berdasarkan kepada segitiga api ini, yaitu matikan sumber apinya atau di sini, sumber apinya adalah alkohol. Jika nggak sengaja tumpah dan terkena api, sebisa mungkin angkat dulu alkohol yang tumpah sehingga tidak, terus mengalir. Karena untuk kondisi mengurangi oksigen mungkin bisa dibilang mustahil atau sangat sulit dilakukan karena kita, di sekitar kita kan ada sangat banyak oksigen. Jadi yang bisa dilakukan adalah tadi, yaitu mengurangi bahan bakarnya atau alkoholnya dan juga sumber panas. Yang terakhir di sini adalah disposal atau pembuangannya. Gimana sih cara membuang zat ini? Yang pertama, metode pembuangan jika memungkinkan, didaur ulang diutamakan daripada dibuang atau dibakar saja gitu. Jika tidak mungkin baru dibuang dan dibuangnya itu tidak bisa asal, yaitu dibuangnya harus dimasukkan ke dalam wadah sesuai aturan setempat. Biasanya di, RT atau RW setempat tuh, adain kayak cara pembuangan zat-zat kimia gitu. Jadi, menyesuaikan tiap daerah bisa beda-beda, bisa saja ditaruh botol terus dibuang ke tanah atau yang lain. Lalu pertimbangan pembuangannya, buang sebagai produk yang belum terpakai, wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang disetujui untuk didaur ulang atau dibuang. Jangan gunakan kembali wadah kosong yang, sudah bekas pakai tadi, dan buangnya sesuai aturan lokal seperti yang saya bilang sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.